Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan 29 bulan Januari 2022. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat semuanya. Kita bersyukur atas kesehatan itu. Allah bukakan hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun terus terang bahagia sekali. Rasanya kurang lebih setahun yang lewat waktu peresmian kemarin juga mengisi kajian di Masjid Istiqomah Masintan ini. Tapi begitu datang hari ini luar biasa, kemajuannya sudah bagus bangunannya, dan tinggal semangat kita untuk memakmurkan rumah Allah ini sampai mudah-mudahan Allah jangan cabut hati kita untuk selalu mencintai masjid, selalu merindukan masjid. Apalagi sholat maghrib tadi indah sekali, nikmat sekali, santai aja sedang membacanya, kada buru-buru, tapi kita yang menjadi makmum merasakan kenikmatan itu. Maka ulun katakan mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Orang beriman dipanggil oleh Allah pada ayat ini, diajak untuk bertakwa dan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali betul-betul sudah menjadi seorang muslim. Artinya pastikan di waktu kita mati kita betul-betul menjadi Islam yang sebenarnya, menjadi Islam yang sebenarnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua kandungan ayat ini yang memerintahkan kepada kita. Kandungan pertama memerintahkan kita bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Dan kandungan yang kedua memastikan kepada kita untuk
jangan habis umur di luar Islam. Artinya ayat ini lebih menekankan di waktu kita mengakhiri kehidupan, ajal kita sampai, malakal maut datang, waktu itu kita sudah sebagai orang Islam yang sebenarnya. Mungkin dua ini yang kita bahas pada kajian malam ini. Yang pertama, takwa. Takwa ini lebih daripada ratusan kali Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai kalimat. Kenapa bapak-bapak takwa itu banyak sekali? Karena takwa itu adalah tempat Allah di mana menilai kedudukan manusia. Allah menentukan kedudukan manusia sejauh mana takwa itu. Bahkan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa adalah salah satu ibadah yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang takwa, maka Nabi menunjuk di dadanya. Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam dada. Kenapa takwanya itu letaknya di dalam dada? Takwa itu adalah jiwa manusia, di dalam hati manusia. Hati yang bertakwa pasti akan menggerakkan seluruh anggota tubuh yang bertakwa. Tidak berlebihan kalau ulun ingin katakan non pian sabarataan, kehadiran pian di sini karena dorongan ketakwaan di dalam jiwa masing-masing. Dan takwa itu adalah salah satu daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mempraktekkan segala apa yang diajarkan di dalam kehidupan kita, baik berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa itu. Apa takwa itu wahai khalifah? Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa al-khawful jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu liyawmir rakhil. Takwa itu takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Takwa itu mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan Allah lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Takwa itu al-isti'dad, bersiap-siap menyongsong datangnya hari pergantian. Hari pergantian itu hari kematian, pergantian dari kehidupan kepada mati. Maka orang bertakwa pasti ingat akan mati. Kata Ali bin Abi Thalib, 3 definisi ketakwaan itu. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Sudahkah itu ada pada hati kita? Sudahkah itu ada pada perasaan kita? Siapa hari ini yang kita takuti dalam kehidupan kita? Takut kepada Allah di atas daripada segala-galanya, itu kepribadian orang yang bertakwa. Bukan berarti Islam melarang untuk takut kepada yang lain. Bukan berarti Islam Allah melarang untuk mencintai segala apa yang kita cintai yang ada di sekeliling kita. Tapi orang yang bertakwa meletakkan kecintaan kepada Allah itu di atas daripada segala-galanya. Ayat 24 surah At-Taubah, Allah berfirman, Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ayat ini Allah mengancam kepada manusia yang meletakkan kecintaan kepada Allah di bawah daripada 8 macam yang Allah sebutkan pada At-Taubah 24 ini. Dan ini hanya ada pada kepribadian orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwalah yang mampu meletakkan kecintaan kepada Allah di atas daripada yang ada di sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita, Pak? Allah sebutkan pada ayat ini, Qul in kana abaukum, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, wa amwalun iktaraftumuha,
harta yang sangat kamu sayangi. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, satu bisnis yang sangat kamu takuti kebangkrutannya. Wa masakin tardawnaha, rumah luas di mana kamu tinggal. 8 macam ini kamu cintai lebih daripada cintanya kepada Allah. Tunggu, Allah akan berikan satu keputusan. Ayat ini mengungkapkan kecemburuan Allah kepada makhluknya. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah tidak ingin dicintai di bawah daripada mencintai bapaknya, anaknya, istrinya, saudaranya, kerabatnya, hartanya, bisnisnya, dan rumahnya. Tapi sama sekali ulama tafsir tidak pernah berpendapat ayat ini melarang untuk mencintai yang 8 macam itu. Apa 8 macam? Bapaknya. Bayangkan, jika Allah menyuruh anak tidak boleh mencintai bapak, jika Allah menyuruh bapak tidak boleh mencintai anak, jika Allah menyuruh suami tidak boleh mencintai istri, tidak boleh mencintai kerabat, kada boleh mencintai harta, kada boleh mencintai usaha, kada boleh mencintai rumah, sama sekali ayat ini tidak. Tapi Allah ingin diletakkan kecintaan kepada Allah di atas daripada 8 macam. Dan ini dipraktekkan sangat sulit, Bapak hadirin. Kecuali kepribadian orang yang bertakwalah yang mampu mempraktekkan seperti ini, menanamkan kecintaan kepada Allah di atas daripada segala-galanya. Maka Ali bin Abi Thalib katakan, at-taqwa al-khauful jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Tidak ada ketakutan kepada Allah yang melebihi daripada takut kepada yang lainnya. Sulit kita praktekkan, maka kita setiap saat memohon agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Apabila hidayah itu datang, apapun akan bisa kita laksanakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, tuba liman yaroni wa amana bi, kata Nabi. Tsumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku beriman kepadaku. Lebih beruntung lagi orang yang tidak melihat kepadaku tapi beriman kepadaku. Ulun ingin bertanya kepada jamaah sekalian, siapa yang beriman kepada Nabi itu melihat dengan Nabi? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, orang yang beriman kepada Nabi dan berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan iman yang tangguh karena mereka menyaksikan segala apa yang Nabi sampaikan. Mereka mendengar nasihat Nabi, mereka melihat akhlak Nabi, mereka melihat tutur kata Nabi yang begitu indah, yang menjadikan semua nasihat. Sahabat itu apabila berbicara dengan Nabi, ingin Nabi terus berbicara karena ucapan-ucapan Nabi itu adalah nasihat. Allah katakan, beruntung orang yang hidup bersama Nabi. Orang hidup bersama Nabi. Tapi lebih beruntung orang yang beriman sekalipun dia tidak melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita dihargai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tatap Nabi, kita tidak melihat Nabi. Cerita demi cerita sahih yang datang kepada kita, itulah yang menceritakan tentang Nabi. Itu pun tidak menghambat keimanan kita pada hari ini. Jamaah rahimakumullah, Allah sangat merespon ketaatan, kedekatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak merespon? Mengucapkan kalimat satu kali, kemudian satu hari setelah itu dia wafat. Maka kalimat la ilaha illallah yang satu kali itu mengubur segala kesalahan 80 tahun yang lalu. Maka Nabi katakan, man qala la ilaha illallah akhirat kalami dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir hayat, masuk surga. Jangan ragu dengan hadis ini. Kadang ada yang kenyamanan, ini penjahat besar, tapi setelah dia menjelang mati, kita menyaksikan dengan mata yang terbelalak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan indah. Pasti itu. Jangan pernah meragukan apa yang Nabi sampaikan. Penjahat apa yang lebih jahat daripada seorang yang selama hidupnya sebagai Yahudi, kemudian masuk di waktu sakit, di saat kritis, Nabi besuk dia, Nabi tengok dia. Setelah Nabi menengok Yahudi yang sedang sakit, maka Nabi berkata kepadanya, aslim, masuk Islam aja. Ini kemuliaan dakwah Nabi itu sampai akhir hayat. Nabi mendakwahi manusia tidak pernah putus-putus sampai detik-detik terakhir kematian orang itu.
Di saat kritis itu diajak Nabi masuk Islam. Si pemuda Yahudi itu menengok kepada bapaknya yang ada di sampingnya. Wa nazara ila abihi wa huwa indah. Demikian redaksi hadisnya. Dia tengok bapaknya yang Yahudi yang ada di sampingnya. Artinya apa? Ingin dia mengikuti ajakan Nabi, tapi bapaknya Yahudi yang ada di sampingnya. Setelah dia tengok bapaknya ada di sampingnya, maka bapaknya berkata, apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, anakku, kalau mau mengikuti Nabi Muhammad silahkan. Kalau mau mengikuti ajakan Rasulullah SAW silahkan. Kata si bapaknya yang Yahudi ini. Si anak mendengar respon yang indah dari bapaknya, maka pada saat itu dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Versi pertama hadis ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam versi riwayat yang lain, pemuda itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana respon Nabi? Kalimat thayyibah yang diucapkan pertama dan terakhir. Tidak lama setelah itu orang itu meninggal dunia. Respon Nabi apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan pemuda ini daripada dahsyatnya api neraka. Siapa pemuda itu, Pak? Yahudi. Apalagi yang turun-temurun sebagai seorang muslim, apalagi yang sholat 5 waktunya terus dikerjakan, kemudian mati, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada keraguan bagi kita, dan tidak ada keraguan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu al-isti'dad liyaumir rakhil, bersiap-siap menyongsong datangnya pergantian dari hidup kepada mati. Orang bertakwa itu pasti ingat dengan mati dan pasti mempersiapkan datangnya kematian. Kalau ingat dengan mati barataan, kita ingat lu mati. Apalagi musim Covid-19 tadi, takutan mana lu mati barataan. Itu kan, tapi tidak semua orang yang ingat dengan mati itu mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya kematian. Seorang sahabat Ansor berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, orang yang cerdas itu seperti apa? Orang yang cerdas itu seperti apa wahai Nabi? Maka Nabi katakan, aktsaruhum dzikran lil maut wa isti'dadan. Orang yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat dengan kematian, dan orang yang mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya kematian itu. Apa persiapannya? Dengan ketakwaan. Apa persiapannya? Dengan tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-iqtisadu fis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit ibadahnya tapi sunnah lebih banyak daripada ibadah yang macam-macam tapi tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kepribadian orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang bertakwa itu al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada perintah Allah, taat kepada perintah Allah. Artinya ibadah yang diperintahkan itulah yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa. Para ulama menyebutkan sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, jika ibadah itu bukan ibadah sunnah, yang ulun maksud sunnah ini ibadah yang sumbernya dari Nabi. Jika ibadah bukan ibadah yang bersumber dari Nabi, pasti tidak akan menyampaikan seseorang kepada nilai ketakwaan. Dia kerjakan siang malam berbulan-bulan bertahun-tahun, tapi ibadahnya bentuk penuh dengan rekayasa. Ibadah ini lacak, di mana sumbernya tidak ketemu. Sebanyak itu tidak akan menyampaikan kepada nilai ketakwaan. Ittisadu bis sunnah, sedikit tapi sunnah. Itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dihargai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa para sahabat masa lalu itu memiliki kedudukan yang tinggi? Bagaimana sahabat itu dikatakan tinggi kedudukannya? Allah yang perintahkan kita mengikuti sahabat. Yang mengikuti sahabat itu Allah yang perintahkan kita. Di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar ila akhir ayat 100 At-Taubah.
Ayat ini menyebutkan bahwa penghuni surga itu 3 golongan. Cari golongan yang keempat pasti tidak ada. Golongan yang ke-10 apalagi? Jadi penghuni surga itu 3 golongan yang akan menghuni surga itu. Dan kita harus masuk dalam 3 golongan ini. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin. Siapa muhajirin itu? Sahabat-sahabat Makkah yang berhijrah ke Madinah. Adakah lagi golongan muhajirin hari ini? Adalah Pak? Kada ada Pak. Paling ada kaum masjid muhajirin. Adakah masjid muhajirin? Artinya muhajirin ini telah wafat pada zamannya. Kalau muhajirin wafat pada zamannya, penghuni surga yang nomor 1 sudah tidak ada lagi. Wal ansor, kata Nabi, dan orang yang pertama masuk Islam dari kaum Ansor, ini calon penghuni surga. Sama dengan muhajirin. Kaum Ansor wafat pada zamannya karena kaum Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang menyongsong datangnya saudaranya dari Makkah, tanpa memikirkan nang datang nih sepupu sekali memerintah kadada kancur jeri yang ngaunya sedikit-dikit. Paham ya kancur jeri yang ngau itu artinya lah? Kadada raitan keluarga. Orang Makkah nih datang, nanti datang ini bukan memerintah, bukan sepupu, kadada kancur jeri yang ngaunya, tapi orang Madinah menyambutnya dengan ketulusan. Tempat tinggal berbagi, usaha berbagi, dagangan berbagi, bahkan 1 kali dalam sejarah seumur hidup yang bini berbagi, tapi ditalak dulu. Kadang nama malam ini giliran nikah malam esok aku kadada. Orang-orang Ansar itu membagi istrinya. Ada yang punya istri 1, 2, 3, 4. Kemudian ditanya, adakah di antara kalian yang mau menolong saudara kita dari muhajirin? Kalau istrinya setuju, maka dijatuhkannya talak pada saat itu. Setelah cukup idahnya 3 bulan 10 hari, maka silahkan dia menikah kepada kaum muhajirin. Ini mun kada putih-putih hati kada tahu apa. Kada tahu siapa nang kau berbagi? Orang di keluar ada kada nang kau berbagi kayaknya. Hanya ada pada 2 golongan ahli surga itu. 2 golongan ahli surga itu. Artinya muhajirin dan ansor sudah wafat pada masanya. Maka 3 golongan penghuni surga ini. Tinggal lagi 1. 1 ini yang kita perebutkan. Siapa yang 1 ini? Walladzina taba'uhum biihsan. Kata siapa? Allah Ta'ala yang katakan ini. Dan pengikut-pengikut sahabat itu dengan baik, itu nanti akan masuk surga. Pengikut sahabat dengan baik ini akan masuk surga. Artinya hari ini kita sepakat apapun golongan kita, kita harus menjadi pengikut setia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pengajian ulun di landasan ulin, ada salah seorang jamaah bertanya, Ustaz, kenapa maka sahabat Nabi yang diikuti kadang mengikut Nabi langsung? Ujarnya, padahal ayat nih, Bapak boleh buka nanti ayat 100 surat Taubah. Nabi adalah figur yang diikuti dan satu-satunya. Sahabat figur-figur pengikut setia. Ulun bertanya, hari ini kita pengikut atau yang diikuti? Pengikut. Kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, ikuti cara sahabat Nabi dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mendahului Rasul. Mereka tidak berani melakukan sesuatu tanpa kontrol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada salah seorang sahabat yang membaca setelah sholat Imam sami Allahu liman hamidah, ada salah seorang sahabat yang di belakang berkata, apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hafal kita berataan itu karena kita baca. Begitu salam Nabi langsung bertanya. Kenapa Nabi bertanya? Nabi tidak mengajarkan ini. Siapa yang baca? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat itu berkata, saya ya Rasulullah, saya yang baca itu. Maksudnya apa? Jika itu kada cocok, saya tinggalkan saja ini. Jika itu benar, kita teruskan. Tapi apa yang Nabi katakan kepada sahabat yang membaca itu? Malaikat berlomba-lomba mencatat kebaikan kamu pada saat kamu baca itu. Siapa yang memulai amal ini? Sahabat Nabi. Kita teruskan hari ini karena Nabi setuju.
Maksud ulun, hari ini kita mencoba mengolah-olah amal baru, lawan siapa kita minta persetujuan? Kan kadada minta persetujuan kita, nabinya sudah kadada lagi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ingin mengetahui kesetiaan sahabat sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu 56 Al-Ahzab itu turun. Apa 56 Al-Ahzab turun? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak pasti bisa menebak ayat ini perintah Bapak. Perintah bersalawat. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengajak dalam ayat ini kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi. Tapi jamaah sekalian, 56 Al-Ahzab ini turun, waktu itu salawatnya belum diajarkan Nabi. Perintah bersalawat sudah datang, salawatnya belum diajarkan. Ayo, kayak apa bingungnya para sahabat Nabi itu? Dan hari ini adakah kita menerima salawat buatan sahabat Nabi? Tidak ada. Kalau lain daripada salawat Nabi Muhammad, tidak ada salawat buatan sahabat. Salawat Abu Bakar, salawat Umar, salawat tidak pernah kita terima ini. Karena sahabat pengikut yang setia, tidak mendahului Nabi. Mereka berkumpul, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Setelah mereka datang menemui Nabi, dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami disuruh bersalawat. Ayat 56 Al-Ahzab sudah turun, tapi kami salawatnya belum diajarkan. Salawat apa wahai Rasul yang kami baca? Luar biasa Pak sahabat Nabi ini. Kami salawat apa yang kami baca? Maka Nabi menunduk lama setelah ditanya, sehingga Nu'man bin Bashir berkata, aku mengira Nabi tidak setuju dengan pertanyaan kami. Salawat apa yang kami baca wahai Rasul, sementara kami sudah diperintahkan bersalawat? Nabi lama sekali menunduk. Setelah Nabi mengangkat kedua mukanya, apa kata Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka. Ini salawat pertama yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi mengajarkan salawat, sahabat secepatnya bersama-sama membaca salawat itu. Puas hati mereka. Mereka melakukan suatu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf, namun hari ini kada berpikir dari siapa. Kada berpikir ini sumbernya dari siapa. Maaf, ulun katakan ini beberapa kajian di Banjarmasin. Bahkan ada sekarang diajarkan, maaf lah, salawat pulus ngerti. Tahu ya Pian, kalau pulus adalah tahu berataan. Salawat pulus artinya salawat duit. Kajian ibu-ibu membawa bukunya, ibu-ibu, Ustaz ulun diberi salawat pulus. Ujar ulun bu, apabila ma'amalakannya apa manfaatnya? Amun ma'amalakannya duit kada saling pagatan Ustaz. Bujur aja, apabila duit pagat kada payo, duit kada saling pagatan jadi ibu-ibu. Maka kalimatnya dalam salawat itu pulus. Ulun berpikir Pak, apakah ini kada penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salawat itu ibadah. Sepakat kita, salawat itu ibadah. Kemudian dihubungkan dengan materi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi artinya ulun sampaikan kepada jamaah sekalian, perlu juga kita mewaspadai amal-amal yang tertulis dan sampai kepada kita. Apa yang kita waspadai, sumbernya itu dari mana? Jadilah kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangkaya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kembali kita kepada tema kita, perintah pada 102 Al-Imran yang pertama, agar kita menjadi orang yang bertakwa dan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Artinya takwanya kada incaan, bujur-bujur bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua pada ayat ini dan persis di penghujung ayat.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali muslim. Jangan kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Bapak-bapak, Islam itu agama yang mulia. Inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka Allah menyuruh kita mati dalam Islam. Sekalipun kita sedih mendengar Nabi mengatakan seperti ini. Apa kata Nabi? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Waktu Islam pertama datang itu aneh. Aneh memang karena Islam datang di tengah orang yang tidak mengerti Islam. Penyembah berhala datang, agama Islam yang mengalihkan keyakinannya agar kepada Allah memiliki keyakinan dan tinggalkan penyembah berhala. Aneh bagi mereka. Tapi di penghujung hadis yang menyakitkan, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Akhir zaman nanti Islam tuh aneh lagi. Tapi akhir zaman Islam tuh aneh di tengah umat Islam. Pertama Islam datang, Islam terasa aneh di tengah orang yang tidak mengerti Islam. Akhir zaman Islam datang, Islam aneh lagi di tengah umat Islam. Identitas Islam hari ini dianggap menakutkan, Pak. Orang kada berani lagi menampilkan identitas Islam secara murni. Jelas yang hadir itu umat Islam semua. Yang hadir itu umat Islam semua. Naik panggung, naik podium, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup salam itu. Karena yang kita beri salam banyak umat Islam. Tapi karena kada pede lagi dengan identitas Islam, disambahinya salamnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tambahinya pula salam. Tambahinya pula nama budaya. Ditambahinya pula Om Swastiastu. Penutup salam kebajikan. Lengkap itu kelima salam. Padahal kita umat Islam. Salam itu identitas, bapak-bapak. Jangan merasa takut mengucapkan Assalamualaikum, karena itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi umat Islam hari ini energi dengan identitas Islam. Maka ulun sering sampaikan, bapak-bapak, kalau orang pindah dari Islam kepada agama yang lain, itu namanya apa? Murtad. Ini jelas kemurtatannya. Kemurtatannya jelas karena pindah dari agama kepada agama yang lain. Apapun alasannya, kenapa pian murtad, Pak? Calon biniku kada agama Islam. Kenapa pian murtad, Bu? Karena agama yang baru ini agama leluhurku. Apapun alasannya kada diterima tuh. Karena murtadnya sangat buruk. Dan Allah membenci murtad itu lebih daripada membenci kafir. Tapi itu jelas kemurtadannya. Yang sangat kita khawatirkan, ada murtad-murtad yang tersembunyi dalam keimanan kita. Tetap dia sebagai seorang muslim. Jika sebagai seorang tokoh agama, tangannya tetap dicium bolak-balik. Tapi ucapannya menggambarkan orang yang tidak yakin lagi terhadap Islam. Murtad i'tiqadi namanya. Murtad akidah. Kayak apa murtad akidah itu, Pak? Agama itu sama. Adakah yang kayaknya? Banyak, bapak-bapak. Malah ulun itihi nang berucap agama itu sama baiknya, di dahinya nih hilang, Pak. Artinya paling kadainya pernah sujud. Dan dia orang yang terhormat. Dia orang yang memiliki pengikut yang banyak, tapi dia berkata agama itu sama. Ulun khawatir kalau agama itu sama 5 kali sehari pindah agama. Akidah umat Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Umat Islam tidak boleh longgar dengan keyakinannya bahwa agama yang diterima di sisi Allah agama Islam. Oh, berarti menghina agama lain. Kenapa?
Kita tidak pernah mengurus agama lain berkata agama yang paling baik. Silahkan mereka pada keyakinannya, tapi keyakinan kita jangan diutak-atik pada saat kita mengatakan Islam agama yang terbaik. Karena apabila kita tidak memiliki keyakinan seperti itu, kita akan terperosok kepada riddatun i'tiqadiyah, murtad akidah kita. Nauzubillah min dzalik. Maka orang-orang terhormat kadang-kadang menyambat itu. Yang kedua, riddatun qauliyah, murtad ucapan. Murtad fi'liyah, riddatun fi'liyah, murtad perbuatan. Dia muslim padahal perbuatannya sudah termasuk kepada kemurtadan. Apa murtad fi'liyah? Orang Islam turun-temurun Islam, tapi ibadah yang dia kerjakan adalah ibadah yang bersumber dari keyakinan di luar Islam. Maka Nabi mengatakan sejak Islam datang tuh syariat jahiliyah tuh diletakkan di bawah telapak kaki. Maka Nabi mengatakan orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala 3 macam. Salah satu di antaranya wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih mencari cara-cara jahiliyah. Apa maksudnya cara jahiliyah itu, Pak? Satu bentuk ibadah yang tidak ada perintahnya dari Islam, tapi seolah-olah itu hari ini syariat Islam. Kenapa? Karena pencampur adukan yang hak dengan yang batil. 42 surah Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang hak kamu sembunyikan padahal kamu mengetahui. Kita kadang merasa, Pak, atau pura-pura kada tahu. Hari ini banyak yang sumber kita anggap ibadah tidak dari Islam, tapi seolah-olah itu adalah syariat Islam. Apalagi untuk lebih meyakinkan, ada salawatannya, ada tahlilannya, ada doanya, ada macamnya, digabung jadi satu. Ulun sehari ini Islam di negeri kita sudah lebih daripada 500 tahun, Pak. Cocok kita, pantas kita sudah untuk bisa memilih nang mana nang sumbernya agama kita, nang mana nang di luar agama kita. Kalau tidak bersumber daripada Islam, kenapa kita anggap itu satu ibadah? Tapi kita tidak menyalahkan penuh kepada umat. Kadang-kadang keluar fatwa-fatwa yang dianggap terhormat bagi umat yang seolah melegalkan itu semua. Oh, itu kada apa-apa, itu ada tahlilannya, itu ada salawatannya, itu bacaan Al-Qur'annya. Ingat, Pak, cara-cara jahiliyah yang masih dikerjakan dalam kehidupan umat Islam itu menyeret manusia kepada riddatun fi'liyah, murtadnya perbuatan. Ulun betapun ulun nang tua-tua aja 60 ke atas, karena ulun 60 ke atas. Kalau menang anak muda tuh kalau pina ada bahari di waktu kita umur 70-an 80-an tuh pernahlah kita mendengar azan dikumandangkan di gereja. Adakah, Pak? Sepakat, Pak? Ada kada? Kada ada. Jangan pun umur 60 tahun, nang umur 30 tahun aja kada tahu. Hari ini pina baidabul azan di gereja. Paham ya, nanti baidabul tuh kalau lah. Baidabul ada. Azan di gereja, Bapak-bapak. Nauzubillah min dzalik. Lirih, sedih hati ini. Tahukah kita dari mana azan itu didapat? Mimpi dari 2 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, dan Bilal bin Rabah. Pada malam yang sama mereka bermimpi diajarkan kalimat itu, dan mereka datang kepada Rasul. Mereka melaporkan kepada Nabi, kami diajarkan kalimat ini wahai Rasul, untuk memulainya menandakan sampainya waktu sholat. Sudah hari ini fungsi azan itu ke macam-macam. Sudah. Ini sudah terus menerus, sedikit-sedikit ini azan itu azan, padahal azan itu bila dikumandangkan sampainya waktu sholat. Dan itu hak muadzin. Bila sampai waktu sholat, muadzin jangan nunggu disuruh kumandangkan azan, itu menandakan datangnya waktu sholat. Tapi kayak apa kalau azan itu dikumandangkan di rumah ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Islam? Yang terakhir Pak Ulun ingin sampaikan, sedih nang kita temui
dipandu oleh seorang kiai yang sorbannya bagus lilitannya. Di belakangnya ada santri-santri yang membawa rebana. Di mana itu kejadiannya? Di gereja, Pak. Apa yang dikumandangkan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Menjerit hati ini, Pak. Nama manusia yang paling mulia. Allah Ta'ala aja panggil dalam Al-Quran, tidak pernah memanggil nama beliau kecuali ada identitas jabatan mulia. Muhammadun Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Apabila ada nama Nabi dalam Al-Quran, Allah sematkan jabatan yang Allah beri kepada Nabi, saking Allah menghormatinya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhir. Wahai Nabi, siapa yang dipanggil Allah Nabi itu? Nabi Muhammad SAW, karena Allah saling menghormati. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihinna. Siapa yang Allah panggil Nabi itu? Nabi Muhammad SAW. Kalimat Nabi, kalimat Rasul dalam Al-Quran tidak ada kecuali Nabi. Kalau Allah panggil Adam, usjudu li Adam. Kalau Allah panggil Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kalau Allah sebut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Apakah nabi-nabi yang 24 itu tidak dihormati oleh Allah? Dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas, manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Allah yang ajak kita menghormati kepada Nabi. Bayangkan Allah katakan, fa in amanu bihi wa azzaruhu wa nasharuhu wa tabu'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul mu'minun, kata Allah Ta'ala. Fa in amanu bihi, jika beriman kepadanya. Allah menggunakan kalimat ini dengan dhamir. Jika beriman kepadanya, siapa yang maksud Allah kepadanya itu? Kepada Nabi Muhammad. Jika beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, memuliakan Nabi Muhammad, wa nasaruhu, menolong Nabi Muhammad, wa tabu'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang turun kepada Nabi Muhammad. Apa cahaya yang turun kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Ulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka lah orang yang beruntung. Mereka orang yang beruntung. Kayak apa kita kadang sedih, bapak-bapak, ibu-ibu, nama mulia ini dikumandangkan di dalam gereja, rumah ibadah yang sama sekali tidak ada hubungannya lawan kita. Tapi alasannya apa? Itu kan toleransi. Biasanya kayak itulah, toleransi. Islam tuh agama yang paling bertoleransi. Tapi urusan keyakinan potong, tidak ada toleransi. Urusan akidah jangan coba-coba ditoleransikan dalam Islam, rusak iman kita. Apa bentuk toleransinya? Agama itu sama aja baik berataan. Rusak. Yang rusak siapa? Iman kita yang rusak. Iman kita yang rusak. Tapi urusan dengan sesama, dengan tetangga, tadi kan ulun ceritakan Bapak, seorang Yahudi yang hendak mati, syakaratul maut, Nabi besuk, Nabi tengok, Nabi elangi, dan Nabi ajak untuk masuk Islam. Masuk Islam dia karena dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata apa? Man adzadzimmian faqad adzani. Ini bentuk toleransi. Nabi pasang badan di sini. Siapa yang menyakiti zimmi sama dengan menyakiti aku. Siapa yang menyakiti zimmi sama menyakiti aku. Siapa zimmi itu, Pak? Orang yang tidak Islam tapi beradaptasi dengan kita. Tetangga kita, satu RT, satu kantor, satu kampus, berdekatan berjualan di pasar, sidin kada Islam tapi baik, berbuat baik. Jangan sakiti, kata Nabi. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Apa Islam dikatakan agama yang tidak toleransi? Islam toleransinya luar biasa. Tapi berbicara tentang akidah sama sekali tutup. Tidak, kata Nabi. Pada saat orang Taif minta, ya Rasul, kami sudah masuk Islam semua, tapi kami minta berhala kami yang terbesar di tengah kota Taif yang namanya Lata itu jangan dibongkar dulu. Sekedar kenangan, bodohnya kami masa lalu. Benda yang tidak bisa bergerak disembah. Apabila bentuknya tekurihing sepanjang masa. Berhala kan? Mereka hendak mengenang itu, bahwa mereka bodoh masa lalu.
Tapi urusan ini Nabi tolak. Hancurkan berhala itu. Karena itu dulu yang kalian menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu kalian tidak Islam. Karena itu dulu 3 tahun sebelum hijrah kalian melempari Nabi Muhammad SAW. Orang Taif itu kan kada menerima, Pak. Waktu Nabi datang 3 tahun sebelum hijrah, Nabi berlumuran darah, dilempar dengan batu. Jangan masuk Islam, diusir. Nabi lari dari melewati jalan setapak, terancam dengan pembunuhan. Waktu itu Jibril marahnya luar biasa melihat itu. Ya Rasulullah, jika kau izinkan, kami dengan malaikat penjaga gunung ini akan lemparkan gunung itu ke Taif, biar orang Taif mati terhimpit semuanya. Tapi beginikah cara dakwah Nabi? Tidak. Jangan Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap keturunan mereka nanti beragama Islam. Cucu mereka, buyut mereka nanti menerima kepada agama Islam. Itu doaku kepada Allah Ta'ala. Berapa tahun, Pak? Hanya takabul. Tahun ke-8 orang Taif masuk Islam berbondong-bondong. Artinya 11 tahun baru terkabul. 11 tahun baru terkabul doa itu. Orang Taif berbondong-bondong masuk Islam, dan Nabi bergembira. Bukan sekedar anak cucunya, tapi dulu yang melempari Nabi dengan batu masuk Islam. Permintaannya menyangkut tentang akidah, Nabi potong. Jangan. Setahun aja wahai Rasul, jangan dibongkar berhala itu. Bongkar, kata Nabi sekarang. Sebulan bagaimana wahai Rasul? Tidak boleh. Bongkar. Karena itu dulu yang menjadikan kalian jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengutus sahabatnya Khalid bin Walid bersama rombongan khusus membongkar berhala terbesar di tengah kota Taif. Tidak ada toleransi dalam keimanan. Silahkan kita berbuat baik kepada tetangga yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam jika mereka bisa beradaptasi dengan baik. Tapi urusan keyakinan masing-masing. Binalah keyakinan kita, binalah keimanan kita. Karena kita disuruh oleh Allah agar jangan mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Demikian Bapak-bapak. Tadi Isakah sampai? Ya. Minta maaf terlewat. Apa yang dapat ulun sampaikan, kita tutup dulu majelis kita. Insyaallah pada Isya boleh kita buka sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.